Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya sehat selalu dan semoga kita semua bisa melewati cobaan pandemi COVID-19 ini. Anak-anak, mohon untuk ditingkatkan terus ibadahnya di rumah masing-masing. Untuk selanjutnya marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca suratul Fatihah dan doa belajar. Al-Fatihah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Untuk selanjutnya, anak-anak marilah kita simak dan cermati tayangan materi sebagai berikut. Anak-anak, untuk materi hari ini adalah mengenai perjuangan dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Yang pertama kita bahas adalah sejarah dakwah Rasulullah periode Mekah. Masyarakat Arab Jahiliyah periode Mekah. Jadi masyarakat di awal zaman Rasulullah itu disebut Jahiliyah karena berada dalam kebodohan dalam bidang agama, moral, dan hukum. Dalam bidang agama, keyakinan mereka sudah menyimpang jauh dari ajaran tauhid. Di bidang moral, kebiasaan mereka dalam berjudi dan meminum minuman keras sudah dianggap biasa. Yang ketiga, di bidang hukum, kabilah yang kalah menjadi budak dari kabilah yang memenangkan pertempuran. Selanjutnya pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Jadi Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul itu pada usia 40 tahun atau 13 tahun sebelum Hijriah. Lalu wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Lalu surah-surah yang diturunkan di Mekah itu dinamai dengan surat Makkiyah yang meliputi 89 surah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Yaitu tadi barusan kita dengarkan surat Al-Alaq ayat 1-5. Surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya yaitu ajaran Islam periode Makkah. Ajaran Islam yang pertama disebarkan oleh Nabi Muhammad itu yang pertama mengenai keesaan Allah Ta'ala. Yang Islam mengajarkan bahwa pencipta dan pemelihara alam semesta adalah Allah Ta'ala. Beribadah selain kepada Allah Ta'ala termasuk syirik, hukumnya haram dan dosa yang paling besar. Nah, ini mengenai tauhid jadi ajaran pertama. Ini juga termaktub dalam surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian ajaran mengenai hari kiamat sebagai hari pembalasan. Bagi yang beramal solih di alam akhirat nanti akan memperoleh kenikmatan berupa surga dan kenikmatan yang lainnya. Yang kedua yaitu bagi yang beramal buruk atau durhaka kepada Allah akan mendapatkan siksa. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini semua akan mendapatkan balasan di akhirat kelak. Ajaran selanjutnya yaitu mengenai kesucian jiwa. Kesucian jiwa itu diperoleh ketika menjaga keimanan dan ketakwaan yang disertai menghindari perbuatan dosa atau yang dilarang oleh Allah. Ajaran selanjutnya mengenai persaudaraan dan persatuan. Ini yang sangat-sangat
penting kita lakukan sebagai manusia kepada sesama. Di hadis disebutkan bahwasanya yang artinya tidak dianggap beriman seorang muslim di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, An-Nasai, dan Ahmad. Selanjutnya yaitu strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Yang pertama dilakukan adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun. Adapun orang-orang pertama yang menyambut ajakan Rasulullah adalah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, Abu Bakar Siddiq. Adapun yang diajak oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an adalah Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah. Kemudian strategi dakwah yang secara terang-terangan. Tahap-tahap dakwah Rasulullah secara terang-terangan sebagai berikut. Yang pertama itu dengan mengundang kaum kerabat Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak mereka untuk masuk Islam. Selanjutnya Rasulullah itu mengumpulkan penduduk kota Mekah, terutama yang berada dan bertempat tinggal di sekitar Ka'bah untuk berkumpul di Bukit Sofa. Yang ketiga, Rasulullah menyeru semua umat yang ada di luar penduduk kota Mekah untuk secara terang-terangan mengajak untuk masuk Islam. Nah, itu dakwah Rasulullah secara terang-terangan. Kemudian reaksi kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah. Yang pertama, kaum kafir bangsawan sangat keberatan masuk Islam karena di Islam diajarkan persamaan derajat manusia, yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Yang kedua, mereka menyadari akan siksa kubur, tetapi mereka enggan menerima ajaran Rasulullah tentang kehidupan di akhirat nanti. Yang ketiga, kaum kafir Quraisy merasa berat meninggalkan ajaran nenek moyang mereka. Yang keempat, mereka menolak untuk menghentikan menyembah berhala. Itulah reaksi awal kaum Quraisy ketika adanya dakwah Rasulullah ini. Itulah tadi penjelasan materi hari ini. Untuk lebih rinci dan lebih lengkapnya, materi ada di modul. Silahkan anak-anak dibuka materinya di modul yang sudah disediakan di e-learning. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Semoga semuanya tetap semangat belajar dan sehat selalu. Demikianlah tadi tayangan materi pembelajaran hari ini. Semoga dengan materi ini kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.